Maaf dunia akhirat gitu ya para hadirin. Bukan bermaksud menyindir, tapi ini hukum Allah juga saya akan sampaikan. Nabi kita Muhammad SAW sangat membenci orang dalam satu majelis yang ada hanyalah tertawa terbahak-bahak. Tertawa boleh, nggak dilarang. Tersenyum boleh, nggak dilarang. Tapi kalau membuat orang tertawa, Nabi sangat benci. Nabi sangat membenci. Nah ini kita harus berhati-hati. Apa yang disebut satu majelis? Majelis itu bukan hanya majelis seperti ini, bukan. Duduk dalam satu kumpulan itu namanya majelis. Cuma ada majelis khair, majelis kebaikan seperti ini. Ada majelis yang disebut ahli syarr. Majelisnya orang-orang yang ahli dalam keburukan. Apa itu? Mereka mengundang seseorang untuk membuat mereka tertawa. Ini dilaknat. Ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada babnya sendiri tuh. Masalah Allah melaknat orang yang suka membuat orang lain tertawa. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat shihah wal afiyah dan nikmat kesempatan. Sehingga pada saat ini Allah takdir izinkan kita untuk dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki guna duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka rutinitas kita salat berjamaah dilanjutkan dengan kajian ta'lim. Mudah-mudahan dengan asbab duduknya kita di tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, niat baik kita dikabul ijabah oleh Allah, dan pulang dari tempat ini beroleh dengan cita-cita yang telah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kecintaan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat kita sebagai ummah dan pengikutnya. Harapan kelak nanti di yaumil qiyamah kita berjumpakan dengan Rasulullah, dipertemukan dengan Rasulullah, dibimbing, dituntun, diarahkan Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya 1 bulan yang lalu kalau tidak salah kita masih di dalam babu birril walidaini wasilatil arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Di hadis yang pertama dalam bab ini ada perkataan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Nabi menjawab pertanyaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadirin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu faya'tiqahu, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah karena dia sering membawa kucing kalau ke Masjid Nabawi, dan di hadapan sahabat-sahabat lainnya beliau terkenal karena sering membawa kucing yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya, sehingga disebutnya dia bapaknya kucing. Bukan nama aslinya itu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sakhr. Kita lanjutkan. Bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan. La yajzi, tidak bisa dibalas, waladun seorang anak, walidan akan jasa kedua orang tuanya. Walidan sini maksudnya orang tua laki-laki ya. Tapi mafhum muwafaqahnya walidaini, dua orang tua maksudnya. Tidak dapat seorang anak membalas jasa orang tuanya illa, melainkan, baru bisa balas nih. Kalau apa ini? Melainkannya kalimat istisna ini, an yajidahu mamlukan. Kalau dia dapati orang tuanya itu mamlukan,
menjadi seorang budak. Dalam satu peperangan, orang yang kalah perang itu di dalam Islam nanti bisa jadi syariah. Syariah itu tawanan, bisa jadi mamlukan, bisa jadi budak. Nanti keputusannya oleh hakim dalam urusan negara Islam. Nanti kalau ada peperangan, dan kita berharap pada Allah Ta'ala agar negara kita aman sentosa. Kita tidak ada yang namanya seperti itu, gitu ya. Kembali, tidak dapat seorang anak membalas jasa orang tuanya melainkan ketika dia dapati orang tuanya mamlukan sebagai budak. Fayashtariyahu, dia beli tuh orang tuanya yang jadi budak itu di pasar budak, dibeli orang tuanya. Setelah dibeli dia apakan? Faya'tiqahu, dia bebaskan. Barulah itu dianggap bisa membalas jasa orang tua. Hadirin rahimakumullah. Kita sering mendengar ya, bahwasanya orang tua itu bagaimanapun membalas jasanya nggak mungkin. Saya sering mengilustrasikan dengan anak-anak murid kami di pengajian. Satu misal contohnya, seorang anak dari kecil hingga balik di usia 15 tahun, biaya kebutuhannya dihitung tuh dalam 1 bulan sekian ratus ribu, dalam 1 tahun sekian juta, dalam 15 tahun sekian juta, puluh juta. Saya bilang kepada murid-murid saya, dapat nak kamu balas dengan gaji kamu? Nggak bisa. Belum lagi kamu baju sekolahnya belum dihitung. Setiap bulan kamu dikasih sangu oleh orang tua kamu. Bahkan kalau dalam acara-acara tertentu kamu minta uang kepada orang tuamu memberikannya. Bagaimana kamu bisa membalasnya? Nggak bisa. Jawabannya sulit balas. Maka kita harus bersyukur dengan adanya orang tua. Sebagaimana yang diungkapkan pada pertemuan kita 1 bulan yang lalu, anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Bagaimana kita berterima kasih? Cara terima kasih kita membalas jasa orang tua, salah satunya Nabi ngasih solusi. Tuh, kalau kamu dapati orang tuamu sebagai budak, kamu beli dia. Setelah kamu beli, bebaskan dia. Barulah kamu dapat membalas. Yang jelas, nggak ada orang tua dijadikan budak, ya bahasanya nih, mafhumnya. Kemudian kita beli, gitu. Karena tentunya kita akan menjaga orang tua dengan penuh rasa kasih sayang, jangan sampai dia tertawan musuh bahasanya. Nah ini sebagai ilustrasi betapa besar pengorbanan orang tua kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk membalas jasanya. Gitu hadirin rahimakumullah. Saya rasa hadis ini insya Allah kita mafhum, kita memahaminya. Kita lanjut dengan hadis yang ketiga, salih. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, muttafaqun alaih. Wa anhu, ini anhunya ini aidnya ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah lagi. Aidan juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Sayyidina Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu," barang siapa yang beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Beriman kepada Allah tentu saya tidak akan menjelaskan secara tafsili kepada hadirin, karena insyaallah mungkin sudah dijelaskan oleh ustaz-ustaz sebelumnya, bahwa beriman kepada Allah salah satunya adalah dia meyakini Allah benar-benar pencipta, tempat dia meminta, memuja, dan segala-galanya hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu namanya beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir, ini juga mungkin sudah dijelaskan secara tafsili oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Beriman kepada hari akhir itu mulai dari kematian kita, kemudian dimasukkan kita di alam kubur, dapat siksa kubur, dapat nikmat kubur, dibangkitkan di hari kiamat. Di situ ada mauqif mahsyar, dikumpulkan kita, didiamkan di situ selama 500.000 tahun sebelum disidang. Kemudian ada yaumul hisab, dihitung amal baik amal buruk kita. Yaumul mizan, ditimbang amal baik amal buruk kita. Kemudian ada sirat,
jembatan yang kita lewati untuk menuju surga, jembatan itu membentang antara mauqif ilal jannah, antara yang namanya tepian pada mahsyar sampai tepian surga. Kemudian ada an-nar, di mana itu neraka? Neraka itu di bawah sirat, di bawah sirat. Kemudian di mana surga? Surga itu lepas dari sirat, itulah surga. Di sana ada kenikmatan-kenikmatannya di dalamnya, ada dipertemukan dan diperjumpakan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin la tudrikuhul absar, belum pernah terpikirkan diketahui oleh pandangan kita. Tapi nanti kita dipertemukan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan. Kita percaya itu semua. Nah, itu namanya percaya kepada hari akhir. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, muliakanlah dhaifahu, tamunya. Fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi mengatakan, Man akalal khubz, barang siapa memberi makan roti, wasaqau ma, memberikan lepas dahaga dengan air, lidhaifihi, kepada tamunya, harramallahu jasadahu 'alan nar, diharamkan tubuhnya disiksa api neraka, bisab'i khanadid, dengan 7 khandak jarak neraka dengan dia. Dia diselamatkan dari siksa api neraka dengan jarak 7 khandak. Fi kulli khandaqin masirati alfi 'am. Satu khandak itu perjalanan 1000 tahun. Jadi kalau 7 khandak itu berarti 7000 tahun. Jarak orang tersebut yang ngasih makan roti, ngasih minum air kepada tamunya, dia akan dijauhkan dari siksa api neraka dengan 7000 tahun perjalanan. Jauh neraka, jauh banget kalau 7000 tahun. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Di dalam kitab Sahih dikatakan hadis ini sangat dhaif, sangat dhaif sekali. Tetapi dalam riwayat Imam Baihaqi tersebut juga disyarahkan oleh ulama-ulama hadis, dikatakan bahwasanya hadis tersebut bukan hadis palsu, bukan hadis maudhu, tapi hadis dhaif memang. Tapi kalau didhaifkan sekali tidak. Karena hadis ini mengandung pengertian agar seseorang itu yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Maaf ya, saya mau menceritakan sedikit tamu. Hadirin, kalau kita yang kita tahu di komplek misalnya atau di daerah manapun misalnya, kalau yang namanya bertamu itu udah ditulisin di pos satpam itu. 1 kali 24 jam harus lapor, bener ya? Bener kan? Nah, hal ini hadirin rahimakumullah bukan gitu. Dalam tamu Islam itu 3 hari. Bertamu di dalam Islam berapa hari? 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita harus muliakan tamu kita. Kasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal. Itu namanya bertamu. Kembali sebelum dilanjutkan masalah tamu, masih masalah tamu. Hadirin rahimakumullah. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, ada satu kebiasaan yang baik yang dilakukan orang-orang Arab Quraisy. Apa itu? Yaitu menjamu tamu. Jadi apabila ada orang dari luar Mekah datang ke Mekah, oleh suku Quraisy itu, tamu tersebut diajak masuk ke salah satu rumah penduduk. Di situ disembelihkan kambing, dipanggang, kemudian makan dengan roti dan kurma serta minyak dicocolnya. Itu penghormatan bangsa Arab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Dan Nabi melanjutkan kebiasaan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau ada tamu di rumahnya, pasti Nabi akan menjamu tamu itu. Kalau Nabi tidak punya apa-apa, dia tanyakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apakah di antara kalian ada makanan untuk menjamu tamu kita ini? Jadi ini kebiasaan baik. Jadi jangan biarkan tamu itu terlantar. Dalam sebuah hadis hasan, bukan hadis dhaif, hadis hasan. Riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwasanya seseorang apabila didatangi tamu rumahnya, maka tamu itu akan membawa keberkahan pada keluarga tersebut. Saya ulangi ya, kurang lebih ya. Jika seseorang didatangi tamu di rumahnya,
maka tamu itu akan membawa keberkahan pada keluarga tersebut. Masalah tamu lagi. Apakah hadirin mengetahui tamu itu manusia biasa atau malaikat? Nggak ada yang tahu juga. Yang kita tahu yang datang ke rumah kita teman kita, benar asli teman kita, wujudnya teman kita. Kalau dia ngambang di atas tanah, boleh jadi itu tamunya bukan manusia gitu ya. Maaf ya. Ini jelas-jelas teman kita. Maka itu bawa keberkahan. Jangan kita sia-siakan. Walau bisyurba ima'in. Walaupun kita ngasih cuma air putih. Masa orang menamu di rumah kita udah 2 jam, air aja kagak ada. Ya Allah, gitu. Itu terlalu sekali hadirin rahimakumullah. Ini namanya enggak pengertian. Air aja kok pasti ada. Ini kebiasaan yang bagus yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, saking pentingnya seperti ini, Nabi mengurutkan hadis ini memuliakan tamu di urutan nomor 1. Di urutan nomor 1. Saking apa itu? Saking pentingnya, saking penuh keberkahannya itu tamu. Maka Nabi urutkan. Ini Nabi ini luar biasa ya. Beliau itu jawami'ul kalim. Ucapannya singkat, padat, penuh dengan arti makna yang luas. Jadi kalau Nabi mengurutkan kalimat ini di awal, berarti ini saking penting dan mulianya seorang tamu. Hadirin rahimakumullah. Kebanyakan di antara manusia suka menyia-nyiakan tamu. Adab-adab bertamu juga kita harus tahu, jangan sembarangan, ya, adab-adab bertamu. Maaf. Bertamu itu ada di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Adillati Muhimmatil Qulub karangan Syekh Muhammad Ismail Al-Qurdi. Di sana ada disebutkan tentang adab-adab bertamu. Salah satunya adalah menjumpai seseorang untuk bertamu setelah waktu duha. Setelah waktu duha dan setelah waktu asar. Tapi kalau maghrib isya tidak disunahkan. Bukan berarti haram. Ya nanti katanya begini, ini yang ngajar di Masjid Al-Fatih kemarin kita Riyadhus Shalihin ngajarin bahwa nenamu habis maghrib, habis isya nih haram. Saya nggak bilang begitu, nggak disunahkan, nggak disunahkan. Tapi kalau kita bertamu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh, enggak disunahkan. Cuma anjurannya selepas menunaikan duha dan selepas sholat asar. Ini bertamu anjurannya. Kenapa? Di waktu-waktu itu beliau orang yang didatangi biasanya sudah dalam kondisi rehat. Adalah kondisinya itu sudah tenang, tidak terlalu sibuk dengan urusan duniawinya. Kembali lagi. Jadi bertamu harus tahu diri. Dan kalau bertamu ada anjurannya bagi si tamu, bukan tuan rumah. Kalau tuan rumah kewajibannya hanya memuliakan tamu. Bagi si tamu ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Jangan memberatkan tuan rumah. Jadi bahasa begini. Kalau tuan rumah udah ngambil air di wadah air, kita ngomong baik-baik. Udah nggak usah repot-repot. Biasanya kan tamu suka salah sangka gitu. Padahal si tuan rumah bukan mau ngasih air buat dia gitu ya. Mau bikin super mie buat anaknya. Dia bilang udah gak usah repot-repot. Nah itu bagus tuh. Ada tamu yang itu. Tamu kalau kayak gitu masih hidup, jangan dikubur Pak. Jadi tamu yang kayak gitu bagus. Enggak merepotkan tuan rumah gitu. Jadi memang tamu itu gak boleh ngerepotin. Karena dia membawa keberkahan. Tetapi imbal baliknya adalah seorang tuan rumah memuliakan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kurang lebih terjemahnya, kalau seseorang memuliakan tamu, sekalipun tamunya itu adalah orang jahat, dia tidak akan rugi. Diulangi, Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menghormati tamunya, sekalipun tamunya itu bukan orang baik, dia tidak akan dirugikan, tidak akan berkurang keberkahannya. Karena orang yang buruk, niat jahat kepada tuan rumah, kalau dijamu dengan makanan, dengan minuman, dia merasa enak, maka niat buruknya itu akan diurungkan. Dia tidak jadi. Oh ini orang baik, nggak boleh kita jahatin. Itu begitu. Karena memang udah jelas-jelas orang itu baik. Orang yang berbuat baik sebagaimana difirmankan Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu buat diri kamu. Orang jahat sama kita baikin, lama-lama baik nggak dia? Insya Allah baik. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Asal
kitanya ini ikhlas memberikan kebaikan kepada orang yang jahat itu. Seperti begini. Di zaman ulama tabi'ut tabi'in, Syekh Hasan Al-Basri itu ulama besar di zamannya. Ada yang mengatakan kepada beliau melalui muridnya, "Wahai Imam, Anda ini digunjingkan oleh si fulan bin fulan bahwa Anda itu begini kaza wa kaza wa kaza." Apa kata Imam Hasan Al-Basri kepada muridnya? "Sudah apa yang kamu katakan mengenai orang tadi? Sudah ya Imam. Berikanlah makanan yang akan aku siapkan di nampan ini kepada orang tadi." Kemudian imam ke belakang rumahnya menyiapkan makanan di atas nampan, kemudian diberikan kepada muridnya. "Wahai guru, bukankah sudah aku ceritakan kepadamu si fulan bin fulan ini menggunjing dirimu?" "Enggak, dia baik sama saya." "Bagaimana baiknya?" "Sudah, antarkan saja dulu, nanti akan aku jelaskan." Diantarkan itu. Kemudian muridnya bertanya, "Jelaskan wahai guru, apa yang kamu bilang ini adalah suatu kebaikan?" "Jelas dia baik. Dia menghapus dosaku dengan menggunjing diriku." Tuh, Masya Allah. Maka kalau orang berbuat baik nanti baik. Akhirnya bagaimana tuh orang yang dikasih makanan oleh Imam Hasan Al-Basri? Dia berbuat baik dan jadi muridnya. Jadi kebaikan itu nggak ada ruginya. Kalau kita kasih tamu itu akan membawa keberkahan, insya Allah. Selanjutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil, falyukrim, falyasil ini fil amr ya. Fil madhi tapi lil amri. Falyasil, hendaklah sambungkan rahimahu, kekerabatan, satu rahim, tali silaturahim sambungkan, jangan diputus. Maaf ya, terkadang saudara sama saudara satu kandung gara-gara warisan bisa aja ribut. Kita nggak tahu. Maaf. Hukum Islam itu qat'i dalam waris. Ya, udah jelas-jelas mutlak harus kita ikuti hukum Allah. Misalnya laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ini udah hukum jelas. Hukum ini sangat jelas, nggak bisa terbantahkan. Tapi ada kalanya seseorang itu menuntut supaya disamakan. Misal ya, ini dalam fikih kita menyindir sedikit masalah silaturahim gara-gara warisan. Seorang laki-laki dapat 2 bagian. Dia punya saudara perempuan dapat 1 bagian. Tapi laki-laki ini ridho. Dia berkata begini, "Wahai saudari perempuanku, keputusan Allah 2 bagian untukku dan 1 bagian untukmu wahai saudariku. Tetapi aku ridho kalau ini dibagi sama rata." Kalau ada keridhoan dari pihak laki-laki nggak apa-apa kalau ada keridhoan, gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi hukum Allahnya jangan dihilangkan, hukum Allahnya seperti itu. Nah terkadang gara-gara warisan seperti itu, saudara sama saudara nggak mau ketemu, bahkan lebaran nggak ketemu, 3 lebaran nggak ketemu, kayak Bang Toyib, gitu, nggak pulang-pulang. Ini kan bahaya, hadirin rahimakumullah. Jadi ini nggak boleh saudara sama saudara musuh-musuhan. Kita kan dalam satu rahim yang sama. Apa pernah ada Pak bermusuhan seperti ini? Sebetulnya kita ini hanya mengulang kejadian-kejadian sejarah sebetulnya orang mutusin silaturahim. Sejarah apa yang mutusin silaturahim? Yaitu sejarah pertama kali anak manusia, yaitu anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu anaknya sendiri, yaitu antara keturunan Qabil dengan keturunan Nabiullah Syith alaihissalam. Nabiullah Syith alaihissalam adalah anaknya Nabiullah Adam. Qabil adalah anaknya Nabiullah Adam yang membunuh si Habil. Tetapi Qabil ini enggak mau silaturahim kepada Syith alaihissalam. Itu udah diputuskan. Zaman dulunya aja udah ada kejadian kayak gitu. Seperti Abu Lahab, la'anatullah. Abu Lahab ini dengan Nabi Muhammad apa? Ini bukan orang lain. Abu Lahab itu adalah paman Nabi sendiri. Tapi dia sangat membenci keponakannya. Padahal waktu lahir keponakannya dielu-elukan, dibangga-banggakan, diagung-agungkan. Tetapi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah SAW, beliau menghinakannya. Waktu dikumpulkan di Bukit Safa, semua kaum Quraisy mendengarkan Nabi,
Nabi akan berceramah mengenai Islam, saat itu mengajak orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Celaka kamu Muhammad, untuk hal ini kami dikumpulkan di sini gitu. Dia menghina Nabi, padahal pamannya sendiri dia putuskan. Bahkan itu pemutusannya enggak tanggung-tanggung gitu ya. Ada salah satu dari anaknya Abu Jahal ini kan yang sempat juga menikah dengan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya yang kayak gini. Mutusin silaturahim. Akhirnya bagaimana? Enggak bakal ketemu tuh titik temunya kalau udah silaturahim diputus. Bahkan bisa mendoktrin ke anak cucunya. Jangan temuin dia. Dia mah orang jahat. Akhirnya terdoktrin, akhirnya nggak mau silaturahim. Nauzubillah. Padahal ini udah jelaskan kemarin waktu 1 bulan yang lalu masalah mutusin silaturahim dalam sebuah hadis hasan sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang mutusin silaturahim. Fa inna rihal jannah tajidu min masirati alfi 'am. Karena bau surga, harumnya bisa dicium dengan menempuh perjalanan selama 1000 tahun. La yajiduha aqun wa qati'ur rahimin. Enggak bisa mencium bau harumnya surga orang durhaka sama orang tua dan mutusin silaturahim. Wal a'yadu billahi. Jadi, sambung silaturahim. Kan enak, Pak, kalau kita nyambung silaturahim, ada masalah dipecahkan, gitu ya. Misalnya nih, kalau kita mau ngadakan tasyakuran, hajatan, pernikahan, tetangga-tetangga kita undang, masa saudara kita nggak undang, ajak rembuk musyawarah dalam hal ini. Ini namanya kita menyepelekan keluarga kita sendiri. Jangan. Orang lain disamakan, diajak musyawarah. Keluarga juga disamakan untuk diajak musyawarah. Nah, ini namanya menyambung silaturahim. Tentunya menyambung silaturahim harus sudah dihilangkan tuh dendam-dendam. Ya, maaf ya. Memang yang namanya orang kalau udah sakit hati kan susah. Maaf ya, orang sakit hati itu mudah nggak Pak memaafkan orang lain Pak? Secara umum gitu, secara umum. Mudah atau sulit Pak? Sulit Pak. Ketemu di jalan aja nggak mau. Kalau bisa dia mencari jalan yang lain. Kalau udah kepapak juga, senyum pun tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Bahaya kayak gini. Memupuk tali persaudaraan dengan berbagi, salah satunya ngasih hadiah. Kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, tahadau tahabbu, saling beri hadiah niscaya saling mencintai. Gitu. Maaf ya, masalah memberi hadiah itu juga tulus. Orang yang beli hadiah tulus, yang menerimanya tuh rasanya enak. Ya, orang ngasih hadiah tulus, yang menerimanya tuh merasa enak. Tapi kalau ngasih hadiahnya itu ada pamrihnya, rasanya diterima nggak nyaman. Nah, maaf ya, maaf. Apalagi kalau orang itu bakhil, nggak pernah ngasih kepada orang lain, dimakan sama kita, itu bahaya. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Bazzar. Ta'amul bakhil da'un. Makanan dari orang pelit itu penyakit. Ini bukan nakut-nakutin. Makanan orang pelit itu jadi penyakit. Maaf ya. Ini sih di kampung ya, kalau di kompleks saya rasa nggak ada lagi. Kalau di kampung tuh kalau ada orang tasyakuran, khitanan atau tasyakuran dari walimah pernikahan, biasanya undang orang kampung. Orang kampung tuh dikasih besek satu-satu. Kalau dalam besek itu isinya nasi, kemudian daging ayam, kemudian lauk pauknya lengkap gitu. Ini orang ini dipuji masyarakat yang bawa besek. Tapi kalau dalamnya nasi benar, cuma daging sapinya itu hanya 2 jari, itu pun dipotong lagi setengahnya. Itu dikatain nggak kira-kira itu? Dikatain kalau orang kampung itu. Kenapa ini? Kenapa akhir? Dimakan juga nggak ridho. Iya, makan secuil. Akhirnya gimana? Sakit perut karena kebanyakan makan nasinya ketimbang dagingnya tuh. Jadi sakit perut. Nah, nauzubillah min dzalik. Jangan. Kembali lagi, saling berbagi hadiah kalau silaturahim. Sambung silaturahim, jangan diputusin. Pak, ingat Pak, bahwa nanti kalau kita meninggal dunia, siapa yang ngurus jenazah kita, Pak? Tetangga kita, Pak. Itu kalau tetangganya baik. Kalau yang perlu banget sebetulnya adalah orang yang terdekat dengan kita, yaitu orang yang satu rahim ibu kita. Itu dia penting.
Kalau kita meninggal dia nggak jenguk kita, waktu kita sakit nggak nengokin kita meninggal dunia dengan rasa kekecewaan, bukan rasa tenang meninggal. Saudara kita musuhin kita, na'udzubillah. Kita minta semua saudara kita dan diri kita nih, mulai dari diri kita, kitalah yang mulai silaturahim. Yang paling bagus silaturahim adalah orang yang pertama kali diputuskan silaturahim, dia yang nyambungnya. Itu terbaik diantara yang terbaik kata Nabi kita Muhammad SAW. 2 ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama muliakan tamunya. Yang kedua, dia menyambung silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik saja. Kalau tidak, diam. Kebanyakan di antara kita kan qila wa qala nih. Katanya, ngomongnya kebanyakan. Kathratul qaul, berkata kebanyakan. Dari perkataan yang banyak ini timbullah kesilapan. Ketika timbul kesilapan, akhirnya gimana? Banyak dosa. Dosa karena kita berkata-kata yang melampaui batas. Nauzubillah min dzalik. Kembali ya, Pak. Kalau yang diucapkan baik, insya Allah pasti hasilnya pun baik. Kalau yang diucapkan baik, insya Allah pasti hasilnya pun juga akan baik. Tapi kalau yang diucapkan buruk, maka akan buruk juga. Maaf. Saya kan sebagai guru ngaji nih Pak, kadang-kadang namanya manusia ya Pak. Manusia kan udah jelas, al-insan mahlul khata'un nisyan. Manusia itu tempat salah dan masalah. Namanya guru ngaji, kalau menerangkan sesuatu kan ngikutin kitab nih. Kadang-kadang ada ucapan yang saya sampaikan ini tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan ada orang yang mendengar itu merasa sakit hatinya. Sering gitu. Dia bilang setelah pengajian, Pak, kalau bisa ngomongnya jangan begitu Pak, saya tersinggung. Waduh, saya minta maaf. Kadang seperti itu. Maka kalau berbicara itu harus apa Pak? Berhati-hati, jangan sembarangan. Ya, kami juga diingatkan dengan hal-hal seperti ini. Sebab kalau kita baca hadis seperti ini, mau nggak mau kita yang digedor pertama kali yang akan bicarakan kepada orang banyak. Sudah benar nggak omongannya? Sudah akan yang disampaikannya itu lurus atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak gitu. Nah kita harus tahu nih yang kita sampaikan. Kalau yang kita sampaikan kira-kira ini nantinya akan membuat seseorang itu sakit, jangan kita sampaikan. Kecuali hukum Allah. Hukum Allah. Hukum Allah itu ada yang memang rasanya pahit, harus sampaikan. Kan Nabi kita gimana itu? Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, supaya menyampaikan kabar yang baik dan memberikan peringatan. Kalau memang itu peringatan yang disampaikan Ustadz berdasarkan hukum Allah, ya sampaikan. Walaupun itu rasanya mungkin bagi orang yang mendengar kurang nyaman, tapi harus kita sampaikan juga. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari, ucapan kita harus baik, menyenangkan orang lain, jangan nyakitin. Misalnya begini, nyakitin tuh begini. Teman main ke rumah kita, setelah main, ucapan kita nih sebagai tuan rumah kurang nyaman bagi dia. Lu main kesini pengen ngopi ya di rumah gua. Ya Allah ya Rabbi. Ucapan seperti ini nyakitin gak kira-kira? Nyakitin. Nggak boleh begitu. Enggak Pak Ustadz, saya mah cuma bercanda. Bercanda sih bercanda, cuma kayak gitu. Iya kalau hatinya itu lagi lapang, kalau hatinya lagi sempit, wah benar-benar nih. Baru main aja udah dibilang mau numpang ngopi. Astagfirullahaladzim. Nah banyak yang seperti itu kita tidak sadari. Maka kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Ihfaz lisana. Kata Nabi, suruh jaga lidah kita. Boleh jadi gara-gara lidah terjadi pembunuhan. Nah memang benar. Gara-gara salah omong, orang tersinggung, sakit hati, timbullah niat jahatnya, dibantu bisikan syaitan, akhirnya niatnya membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah hadirin rahimakumullah, ucapan yang baik itu banyak. Ucapan yang baik itu kalimatut thayyibah, kalimat yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Salah satunya adalah bentuknya membaca Al-Quran. Kemudian apalagi zikir, membaca apalagi sholawat, ataupun sesuatu yang sudah maksur yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dibaca. Kalaupun berbicara dengan kawan-kawan, yang tentunya yang seperlunya saja. Maaf dunia akhirat gitu ya kepada hadirin. Bukan bermaksud menyindir, tapi ini hukum Allah juga saya akan sampaikan. Nabi kita Muhammad SAW sangat membenci orang dalam satu majelis yang ada hanyalah tertawa terbahak-bahak. Tertawa boleh, nggak dilarang. Tersenyum boleh, nggak dilarang. Tapi kalau membuat orang tertawa, Nabi sangat benci. Nabi sangat membenci. Nah ini kita harus berhati-hati. Apa yang disebut satu majelis? Majelis itu bukan hanya majelis seperti ini, bukan. Duduk dalam satu kumpulan itu namanya majelis. Cuma ada majelis khair, majelis kebaikan seperti ini. Ada majelis yang disebut ahli syarr. Majelisnya orang-orang yang ahli dalam keburukan. Apa itu? Mereka mengundang seseorang untuk membuat mereka tertawa. Ini dilaknat. Ini kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ada babnya sendiri tuh. Masalah Allah melaknat orang yang suka membuat orang lain tertawa. Alhamdulillah. Enggak boleh hadirin rahim. Jadi kita ini harus berhati-hati dalam menjaga lidah kita. Tutur kata yang baik kan enak didengar orang. Tapi kalau tutur kata kita ini nggak enak, apalagi nggak sopan sama orang yang lebih tua, wah udah membuat tersinggung. Akhirnya timbullah kedengkian orang yang memang jelas-jelas itu dia nggak suka sama kita. Nauzubillah. Akhirnya dari kedengkian itu timbul dari mata seseorang. Dilihat tuh, gua nggak suka banget sama dia. Maaf ya Pak, bahasa saya kalau kurang sopan. Saya nggak suka banget sama dia. Saya nggak suka banget sama dia. Matanya itu menatap dengan tatapan yang tidak baik. Itu kena ain itu namanya. Syarrul ain. Itu jadi ada sihir mata itu namanya. Berbahaya sekali. Kalau udah terkena seperti itu bagaimana akibatnya? Akibatnya akan buruk buat dia. Hadirin rahimakumullah. Ini udah waktu Ustaz. Udah ya? 4 menit lagi. 1 menit lagi. Ya udah kalau begitu 1 menit lagi bisa. Saya ulangi ya pembahasan kita hadirin rahimakumullah, bahwasanya melanjutkan dalam kitab bab birrul walidain wasilatur raham, bahwasanya Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya melainkan kalau dia dapati orang tuanya jadi seorang budak, dia beli lalu dia bebaskan. Hadis masih riwayat Imam Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah silaturahim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri pribadi dan umumnya kepada hadirin. Saya mohon maaf dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa apabila Anda menjamu seseorang itu dengan makanan minuman dan memberinya targhib, ada kalimat targhib ya, memberinya targhib untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Jadi jangan namun doang, namun di rumah kita sholat kagak dia, cuci piring kagak, ngapain kagak. Tamu yang kayak gini jangan didiamin ini. Waduh, ini malah merusak ini kalau begini. Tapi ya tetap kita hormati dia sebagai tamu. Maaf, pengalaman sedikit Pak. Saya ini kan pelukis kaligrafi masjid, dinding masjid. Saya pernah diundang di daerah Lebak Pendai, Sukabumi, perbatasan dengan Kabupaten Lebak. Saya bertamu kepada seorang ustadz di sana, dan memang tempat tinggal saya di tempat ustadz itu nanti karena mengerjakan masjid yang diproyeksikan untuk dibuat kaligrafi. Setelah nginap di tempat itu, ada seorang nenek, yaitu ibu dari ustadz ini. Dia bilang, baru sekali ini rumah kami didatangi orang yang tiap hari ibadah kepada Allah. Saya tanya, memang kenapa Nek?
Biasanya kalau tukang-tukang pekerja katanya nggak ada yang ibadah tuh, tidur aja. Maaf nih jangan ada yang singgung, saya udah disinggung orang di perkataan. Barusan dibilang ya, faliyakul khairan aw liyasmut. Ini disinggung orang, bahasanya begitu. Jadi pekerja yang baik adalah pekerja yang sholat. Nah itu dia baru nemuin katanya, baru nih katanya. Saya senang banget rumah saya didatangin. Nah kita harus target gitu. Jadi diam di rumah kita bukan hanya diamkan dia tanpa dia beribadah kepada Allah. Rumah tuh kalau nggak diibadahin, wah repot pak. Gersang banget. Maka kita wajib tuh. Sudah waktu subuh nih, mari kita sholat subuh berjamaah aja tuh. Yang menamuk di rumah kita tuh. Nah, kita keberkahannya, pahalanya juga jauh lebih besar. Itu sekedar yang saya bisa jawab. Biar kurang lebihnya minta maaf. Jazakallah Ustaz. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Lebih. Kan biasanya banyak orang tuh yang punya saudara agak jauh lah rumahnya dari kita. Terus kita kadang-kadang suka nggak enak mau silaturahmi karena belum ada uang atau rezeki gitu kan. Terus sampai dia menunda sampai waktu yang cukup lama berbulan-bulan itu, apakah itu termasuk memutuskan tali silaturahmi Ustaz? Masih Ustaz itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saudara kita jauh. Kalau kita silaturahim kan butuh dana wadahnya. Kalau untuk silaturahim, dan kalau kita silaturahim bukan hanya ongkos pergi pulang, seenggaknya kita kasih hadiah untuk keluarga saudara kita yang kita berkunjung ke rumahnya. Apakah kalau kita menunda sampai cukup waktunya itu termasuk putusin silaturahim atau tidak? Tidak. Karena kita nggak pernah mutusin silaturahim, karena masalah finansial lah kita kena sial gitu. Masalah finansial kita kena sial, nggak bisa bersilaturahim. Tapi kita nggak mutusin itu. Kalau mutusin itu nggak perlu lagi silaturahim sama dia. Dia mah kaya juga nggak pernah nyamba sama kita. Nah itu mutusin. Kalau kita nggak, karena masalah finansial kita nggak cukup ke sana. Tapi kan kita bisa lewat kirim surat, atau sekarang kan sudah kayaknya nggak mungkin lah orang semiskin-miskinnya orang zaman sekarang hampir semuanya punya handphone. Mohon maaf. Astronot darat aja itu. Astronot darat itu kiasan saya kepada anak murid saya itu pemulung. Pemulung hanya punya HP, bahkan HP-nya lebih canggih daripada HP yang saya punya. Itu kan bisa jadi wasilah, jadi sarana untuk kita bersilaturahim, sekedar mengucapkan salam, apa kabar, abang sehat, kakak sehat, nenek sehat, kakek sehat. Kita tanya. Nah, ini namanya silaturahim. Jadi masalah finansial itu kalau memang ada, kita silaturahim langsung berkunjung kepada saudara yang jauh itu. Dan memang sangat dirindukan. Saudara itu kalau nggak ketemu kita bertahun-tahun, begitu rindunya dia bersama kita. Apa yang nggak pernah kita makan, dia rela-relain, dia siapin untuk kita makan. Di kota mungkin kita nggak ada macam-macam makanan, di kampung disediain macam-macam makanan untuk menghormati kita sebagai keluarga jauhnya yang sudah datang ke kampungnya. Nah ini bagus. Jadi intinya pertanyaan Bapak, kalau kita nggak silaturahim masalah finansial karena keuangan, tidak berdosa Pak. Dan itu bukan mutusin silaturahim. Mohon maaf jawabannya panjang Pak. Begitu Pak. Masih ada lagi bahwa yang tidak. Kembali ke yang tentang diafa, tamu ya. Karena perintah memuliakan tamunya ini didendengkan dengan syarat beriman kepada Allah dan akhir, menunjukkan posisi yang agung gitu ya. Nah, bila kita ingin mengamalkan hadis ini, mohon arahan tamu yang seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini. Apakah tetangga yang berkunjung ke rumah terus sebagian dari tamu yang dimaksud, atau tamu yang bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Khilaf di antara ulama. Yang dimaksud memuliakan tamu ini saya tidak menjelaskan secara tafsili tadi. Karena Bapak bertanya maka saya tafsili, akan menjelaskan secara terperinci. Mafhum daripada hadis ini menurut jumhur ulama adalah tamu yang disebutnya alim, abid, alim, orang mengerti ilmu agama, abid, dan dia ahli ibadah. Itulah yang sangat dimuliakan. Ini jumhur ulama semuanya. Kesepakatan ulama, orang yang dimuliakan di rumah kita adalah orang alim,
kemudian orang itu ahli ibadah. Kalau tetangga tetap dimuliakan, tapi kualitasnya lebih utama kepada orang yang satu ini. Jadi yang pertama kepada kita, karena kita merendengkan kalimat beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menamu kepada kita tentunya yang beriman juga dengan Allah dan hari akhir, bukan orang non muslim. Orang non muslim juga dihormati tetap, kita kasih jamuan makanan minuman tetap. Tapi kepada orang yang ini, yang satu ini, yang menurut jumhur ulama inilah yang paling aula, paling utama. Begitu Pak jawabannya Pak. Mohon maaf kalau kurang lebih. Ya. Boleh satu lagi Pak? Silakan. Bila demikian, apakah kita tidak punya pilihan untuk menolak dan kali mengkondisikan gitu ya kan dan hal? Bagaimana taujinya atau menselaraskannya dengan ayat di surat An-Nur, wa in qila lakum farji'u irji'u askalakum. Baiklah. Dengan surah yang Bapak bacakan tadi dalam surah An-Nur, kalau kita melihat orang seperti itu disuruh pulang atau tidak disuruh pulang, itu bukan hak kita. Jadi kita harus husnudzon di sini dalam masalah dia Pak, yang utama. Umpama nih orang kayaknya gelagatnya nggak baik, kita tolak. Enggak juga. Sebetulnya menolak bala itu dengan menjamu itu sudah menolak bala, menjamu tamu, yang irji'u faqilan suzufang suzu. Enggak dari sini itu juga. Dia mau permisi duduk di tempat kita, kemudian dia mau main di rumah kita, kita jamu, kemudian kita lihat nih gelagatnya nggak baik, kita tolak. Tapi yang dimaksud menolak bapak ini mungkin orang ini jelas-jelas lakopnya dia adalah asal ya, pencuri. Lakopnya dia adalah harif, seorang perampok. Nah ini boleh kita tolak. Bahkan kita diharuskan untuk jelas-jelas mengusirnya. Dan kalau bisa kita punya daya upaya untuk menolak itu dengan kekuatan kita. Kalau jelas tamunya kayak gitu, apalagi tamu yang gak diundang tadi yang disebut sarik. Tapi kalau kita lihat orang ini pakaian baik, kita baik-baik sangka aja. Baik sangka aja. Insya Allah dengan baik sangkanya ini kita, Allah yang maha baik akan menjaga diri kita dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Walaupun itu kiranya pakaiannya bagus, mau menghipnotis orang di dalam rumah kita, tidak ada niat bertamu ingin mengambil barang-barang di rumah kita. Dengan kita kasih dia jamuan, makanan, minuman, insya Allah diselamatkan kita. Yang penting kita harus nurut. Tapi ada tapinya juga. Ini kalimat ini juga dirinci oleh para ulama. Kehati-hatian dalam menerima tamu juga sangat dianjurkan. Kalau tadi kan kalimatnya bebas, terima aja tamu, kita muliakan gitu ya, nggak dirincikan. Karena pertanyaan Bapak ini saya bersyukur jadi dirincikan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat gelagat tamu ini kurang baik, boleh berhati-hati, berwaspada. Tapi bukan berarti kita menolak tamu, bukan berarti menolak tamu. Contoh, maaf ya Pak, saya kasih contoh. Kita melihat orang ini dari gerak-geriknya, dari matanya itu melirik ke segala arah dalam rumah kita. Kemudian pakaiannya bagus. Cuma kita bisa lihat juga sepertinya orang ini nggak ada unsur nilai-nilai kebaikan. Maka kita waspada. Tetap kita kasih minum, kita kasih makan. Lepas itu kita tanya, Bapak bertujuan apa kesini? Nanti kan dia jelaskan. Kalau memang sudah tidak ada lagi keperluannya, mohon kiranya Bapak boleh meninggalkan rumah ini karena saya ada keperluan. Kalimat keperluan itu bukan bohong. Ya, banyak orang mengatakan kalimat perlu itu adalah bohong. Banyak orang ngomong, ini yang tuan rumah bohong, saya ada keperluan. Enggak, keperluan itu jujur. Contoh, keperluan ke kamar mandi. Ke kamar mandi perlu nggak? Perlu. Mau masak perlu nggak? Perlu. Kita bilang ada keperluan, cukup. Itu nggak bohong. Mohon maaf, kami ada keperluan. Kalau sekiranya Bapak sudah tidak ada lagi yang disampaikan, Bapak boleh pulang ke tempat Bapak. Itu kita menolak dengan cara yang halus. Seperti orang tua. Ini kalimat perlu ini bukan berarti bohong. Ada anak kecil minta sama orang tuanya. Ini kalau orang sekarang bilang ini bohong. Padahal ini bukan bohong. Ini dalam ilmu mantiq. Ini bukan bohong. Apa tuh? Ayah, bagi uang dong ya. Gitu. Si ayah ngomong, ayah nggak megang uang nak. Tapi ayah punya uang nggak di kantongnya? Ada punya uang dia di kantongnya. Tapi dia bilang sama anak, ayah nggak megang uang nak. Itu dia nggak bohong. Seperti kita tadi bilang sama tamu, mohon maaf saya ada keperluan. Kalau Bapak sudah tidak ada lagi yang disampaikan, mohon kiranya Bapak pulang ke rumah Bapak. Ini tidak bohong, bisa menolak bahaya.
Itu cara-cara waspadanya kita tanpa kita langsung nuduh dia sebagai orang yang jahat. Kayaknya ente bukan orang baik nih, ente pergi dari sini nih. Kayaknya tampang ente ini tampang kriminal. Wah, itu udah langsung nuduh, itu nggak boleh. Gitu. Kita harus baik sangka tetap. Caranya begitu, Pak. Terima kasih atas Bapak ini, jadi saya bisa memperinci pembahasan ini. Jazakallah. Coba nih Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Kalau seandainya tamu itu keluarga kita sendiri, bagaimana Pak Ustaz? Misalnya ada tamu kita datang dari kampung. Nah, orang kampung itu kan punya tradisi Pak Ustaz. Ya. Rumah kita itu dianggapnya rumahnya sendiri. Iya. Ini kocak banget. Apakah berlaku yang 3 hari itu kita tanya Pak Ustaz? Iya. Iya, Terima kasih pertanyaan Bapak. Karena memang kesalahan kita juga, Pak. Kan kita kalau sama tamu bahasanya gini, anggaplah sebagaimana rumah sendiri. Yang salah siapa? Saya mau tanya balik sama Bapak, yang salah siapa? Yang salah kita kan? Jadi bahasa tetap kita muliakan keluarga kita. Ya tentunya lah. Kita kan orang berpendidikan, Pak. Masa ya orang dari kampung nggak berpendidikan? Pasti juga berpendidikan. Dia tentunya nggak lama-lama juga di rumah kita. Dia nggak semena-mena. Mohon maaf. Tapi kalau yang Bapak sampaikan tadi memang pernah kejadian di tempat tinggal kami. Ini bukan buka aib gitu ya. Tapi ya perlu juga buat pelajaran kita bersama nih ya. Ada saudara kami datang dari kampung. Pakaian kotornya ditaruh aja. Setidak-tidaknya kan kita kan banyak. Anak saya banyak, Pak. Anak saya ada 4 gitu ya. Istri ya masih 1, alhamdulillah gitu ya. Jadi ini kan pekerjaan saya banyak. Saya ngajar juga, ya. Saya nyuci pakaian juga. Kalau pakaian kotor dari kampung itu ditaruh di rumah kita, kan jadi beban gak kita? Jadi beban. Tentunya kita bahasanya yang halus. Mohon kiranya nih Bang, kalau main di sini nih, makan dah, ambil dah, silakan. Cuma itu tuh di sana ada tempat mesin cuci Bang. Kalau Abang mau nyuci-nyuci bisa. Bahasanya gak nyinggung aja. Yang penting dia jangan sampai seenak-enaknya. Barang kita diambil itu, udah redo aja dah kalau barang dia namanya saudara, udah biarin aja dah. Tapi kalau yang pekerjaan yang kita nggak sanggup ngerjain, bahasa yang baik. Bang, nanti Abang kalau ke kamar mandi, di kamar mandinya Bang, ini ada mesin cuci. Kalau sekiranya Abang pakai anak kotor, Abang bisa cuci. Nah bahasanya nggak halus. Kalau sekiranya pakai anak kotor bisa cuci. Jangan kita bilang anggap aja rumah sendiri. Digeretakin dari pakaian kotornya. Ya ini capek kita sendiri. Mau ngomong bagaimana ya masalah kita, gitu bahasanya. Karena kita bilang anggap saja rumah sendiri. Tapi Bapak dapat pahala kalau Bapak bisa menjamu keluarga Bapak dari kampung. Bapak perlakukan dengan baik. Bapak jamu dengan baik, makan minumnya, tempat tinggalnya, Bapak dapat pahala besar di sisi Allah. Dan juga menyambung tali kekerabatan yang sangat akrab. Masya Allah, pahala Bapak. Asal Bapaknya ridho. Kalau Bapaknya nggak ridho, Bapak hilang pahalanya. Jadi Bapak itu harus benar-benar ridho dengan keadaan saudara kita, dan kita memaklumi segala kelebihan kekurangan saudara kita dari kampung kita. Nah, kita harus maklum. Dan kita juga mungkin berasal dari lingkungan yang sama, kita maklumi dan mereka begini, kita maklumi. Begitu Pak jawabannya, mohon maaf terlalu banyak Pak. Sama-sama. Ya, alhamdulillah jawaban Ustaz. Mungkin kita akhiri kajian kita ini. Insyaallah kalau masih ada yang mau bertanya nanti simpan buat besok. Mungkin itu aja dapat kami sampaikan Ustaz. Mohon doa lagi. Ditutup sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.